call me again, drunk in your bed, driving home under the... Halo teman-teman semuanya, ini adalah salah satu contoh iklan dari Traveloka.com. Selamat menyaksikan. Buka mata lagi, buka pikiran lagi. Ini waktunya siap-siap lagi. Banyak tujuan yang udah dibuka lagi. Nikmati serunya packing lagi. Serunya lari-lari di airport lagi. Foto-foto awan lagi. Selfie-selfie di tempat asik lagi. Terbang ke banyak tempat lagi. Naik kereta lagi. Dan nginep di hotel dan villa lagi. Karena hari ini kita terlahir lagi. Jadi jiwa yang baru bertualang ke banyak tempat lagi. Tunggu apa lagi? Kalian lagi, semua momen lagi di hidup ini bareng teman hidup andalan. Traveloka dulu, ya dunia lagi kemudian. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Arga Abdul Ma'ruf. Di sini saya akan menjelaskan profil dan sejarah singkat dari berdirinya Traveloka.com. Jadi, Traveloka.com ini berdiri pada tahun 2012 yang berpusat di DKI Jakarta, didirikan oleh Ferry Unardi. Berawal dari pengalaman pribadi Ferry Unardi yang merasa kesulitan dalam mencari tiket pesawat pada saat itu dengan tujuan kota Padang dari Amerika. Pengalaman inilah yang dilihat oleh Ferry Unardi sebagai sebuah peluang usaha untuk mendirikan sebuah agensi travel dalam memberikan kemudahan perjalanan kepada masyarakat. Perlu teman-teman ketahui, dalam membangun dan mengembangkan bisnis Traveloka.com ini dibutuhkan waktu sekitar kurang lebih 6 bulan. Bersama kedua rekannya saat itu sedang bekerja di Microsoft. Awalnya, Traveloka.com ini hanya bergerak dengan skala kecil saja, hanya sebagai pencari tiket pesawat dan pemesanan hotel. Namun, dengan perkembangan internet di Indonesia, Traveloka.com berkembang sangat pesat dikarenakan kemudahan yang diberikannya kepada masyarakat. Saat ini, Traveloka didukung oleh 144 tenaga profesional dan ahli di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi yang selalu menciptakan dan memberikan berbagai macam inovasi yang dapat mengembangkan pelayanan yang diberikan agar menjadi lebih baik. Seperti salah satunya adalah meluncurkan aplikasi Traveloka untuk smartphone Android dan iOS agar memudahkan masyarakat tanpa harus melalui browser terlebih dahulu. Dan masih banyak lagi inovasi-inovasi yang disediakan oleh Traveloka.com ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai segmenting, targeting, dan positioning dari Traveloka.com. Perlu teman-teman ketahui, segmentasi pasar merupakan metode membagi konsumen dalam 3 hal yang berbeda, yaitu kebutuhan, karakteristik, dan perilaku. Segmentasi pasar memiliki peran penting dalam perusahaan karena dapat menunjang beberapa hal seperti pengalokasian sumber daya, membuat gambaran jelas mengenai peta kompetisi, serta menentukan posisi pasar perusahaan. Segmentasi sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu segmentasi geografis, segmentasi demografi, dan segmentasi psikologis. Segmentasi pasar yang dilakukan oleh Traveloka.com yaitu dengan membuat kelompok-kelompok pasar yang diawali dengan berdasarkan geografis, di mana Traveloka yang awalnya hanya untuk pelayanan pemesanan tiket perjalanan dan hotel domestik Indonesia, lalu berkembang tidak hanya pelayanan domestik saja, tetapi sekarang sudah merambah hingga internasional di berbagai macam negara Asia dan Australia. Kelompok pasar lain yaitu berdasarkan demografi, segmentasi usia, dan pendapatan. Dikarenakan produk-produk yang ditawarkan oleh Traveloka.com ini yaitu berupa pelayanan traveling di mana produk tersebut hanya dapat dibeli oleh golongan usia dewasa yang sudah mapan dan memiliki pendapatannya sendiri yang cukup dan diperuntukkan untuk dirinya
keluarga, orang lain, serta golongan usia remaja yang memiliki pendapatan dari orang tua mereka. Secara psikologis, segmentasi yang dilakukan merupakan segmentasi yang disesuaikan dengan gaya hidup yang semakin modern hari demi hari. Melihat peluang yang besar dengan teknologi internet dan gawai yang sudah mumpuni atau sudah menjadi benda yang dimiliki oleh semua orang, menjadikan aplikasi berbasis mobile ini menjadi sebuah produk yang laris diminati dengan market share yang tinggi. Penawaran pertama yang diberikan berupa kemudahan dalam pemesanan tiket perjalanan dan pemesanan hotel atau penginapan. Yang kedua adalah targeting. Segmentasi pasar menimbulkan munculnya peluang segmen pasar yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Setelah perusahaan tersebut mengevaluasi dan memutuskan beberapa banyak segmen pasar yang harus dicakup, pasar sasaran juga harus ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Pasar sasaran sendiri merupakan sekelompok konsumen atau masyarakat yang mempunyai kebutuhan atau karakteristik yang sama dan ingin dilayani oleh perusahaan. Dalam menentukan target pasar tersebut, ada 5 pola yang berbeda dan harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu ukuran segmen, pertumbuhan segmen, biaya, kesesuaian dengan tujuan dan posisi persaingan. Target pasar Traveloka diawali dengan melihat pola segmen yang luas. Dengan adanya tingkat kebutuhan transportasi dan juga kebutuhan masyarakat pada informasi penginapan yang tinggi dan semakin lama atau semakin hari semakin meningkat. Dan juga melihat persaingan pemesanan online yang terjadi saat ini masih bersifat individual. Maka dari itu, Traveloka muncul sebagai titik tengah dengan melakukan kerjasama dengan berbagai macam perusahaan transportasi dan penginapan untuk menjalankan strategi spesialisasi pasar, yaitu menyatukan berbagai macam produk di dalam sebuah ruang lingkup sempit untuk dipasarkan sesuai dengan kebutuhan konsumen yang membutuhkan pemesanan tersebut melalui mobile aplikasi. Pada awalnya, kelompok yang menjadi target utama merupakan golongan usia dewasa yang sudah mapan memiliki pendapatan yang cukup. Tetapi, pada saat ini, target pasar Traveloka telah bergeser hingga kepada golongan usia remaja milenial yang belum memiliki pendapatannya sendiri. Namun, tetap pada dasarnya, target yang terpenting adalah kelompok orang-orang yang cukup paham dengan teknologi dan mempergunakannya secara efisien, efektif, dan maksimal. Hal ini yang menjadi peluang Traveloka dalam menawarkan produk-produknya pada era digital seperti sekarang. Poin yang ketiga adalah positioning. Penempatan produk atau positioning mencakup kegiatan merumuskan penempatan produk dalam persaingan dan juga menetapkan bauran pemasaran yang lebih terperinci. Pada hakikatnya sendiri, penempatan produk adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan atau citra tertentu supaya melekat di ingatan konsumen atau memiliki labeling. Beberapa cara produk positioning yang dapat dilakukan pemasar dalam memasarkan produknya kepada konsumen yang diinginkan antara lain melalui penentuan posisi menurut atribut, penentuan posisi menurut manfaat, penentuan posisi menurut penggunaan, penentuan posisi menurut pemakai, penentuan posisi menurut pesaing, penentuan posisi menurut kualitas produk, dan yang terakhir, penentuan posisi menurut harga. Sedangkan, metode yang dipakai Traveloka sendiri adalah penentuan posisi menurut manfaat, yaitu dengan menawarkan pelayanan-pelayanan pemesanan tiket perjalanan seperti tiket pesawat, tiket kereta, bis, lalu pelayanan pemesanan hotel di berbagai macam negara, dengan memberikan pilihan kepada calon konsumen dengan berbagai macam pilihan harga, seperti dari segi pilihan maskapai penerbangan, serta pelayanan tambahan yang diberikan, dan juga
fasilitas hotel hanya dengan menggunakan mobile aplikasi. Traveloka juga memberikan pelayanan pemesanan tiket, tempat-tempat destinasi wisata, dan juga tempat hiburan. Di sisi lain, Traveloka juga memberikan pelayanan pembayaran tagihan lain seperti pembayaran PDAM, pembayaran PLN, BPJS Kesehatan, dan pembayaran tagihan lainnya. Baiklah, poin yang terakhir adalah fungsi iklan. Berdasarkan hasil analisis saya mengenai iklan Traveloka, maka fungsi iklan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi, memperkenalkan produk merek baru kepada konsumen atau pembeli. Yang kedua, mempengaruhi, membujuk, atau mendorong konsumen dan pembeli agar menggunakan barang dan jasa yang telah kita tawarkan sebelumnya. Yang terakhir, iklan di sini berfungsi sebagai pengingat untuk memastikan agar produk, barang, dan jasa yang kita buat atau tawarkan sebelumnya tetap diingat baik oleh konsumen dan masyarakat. Halo teman-teman semuanya, ini adalah tampilan dari aplikasi Traveloka.com. Di sini teman-teman bisa nih nyobain beberapa fiturnya seperti pemesanan tiket kereta api. Kemudian yang kedua ada pemesanan tiket bus dan travel. Dan pemesanan tiket-tiket lainnya masih banyak lagi seperti tiket bioskop, tiket pesawat, tiket hotel, dan lain-lain. Wah, keren banget ya. For your information, di sini juga teman-teman bisa loh digunakan untuk membayar beberapa tagihan yang telah disediakan oleh fitur Traveloka.com seperti tagihan PLN, pulsa, BPJS Kesehatan, PDAM, dan masih banyak lagi. Jadi, tunggu apa lagi?